Selamat pagi sahabat semua, ketemu dengan saya lagi Dr. Caroline Tirtajasa SPOGK. Hari ini kita akan bicara tentang apa itu antibodi antisperma, ASA, anti-sperm antibody ya. Dalam keadaan normal sebetulnya sperma ini tidak terpapar dengan aliran darah. Ada yang istilahnya blood testis barrier. Jadi ada barrier untuk melindungi si testis dari paparan darah. Karena begitu dia terpapar, darah bisa menganggap antigen yang ada di testis ini sebagai musuh ya, dalam tanda kutip ya, sehingga bisa terbentuk antibodi terhadap sperma tersebut. Jadi ketika testis atau sperma ini terpapar dengan aliran darah, misalnya pada kasus-kasus trauma testis atau hal-hal yang lainnya ya, yang menimbulkan kerusakan pada blood testis barrier ini, maka akan bisa terbentuk antibodi antisperma. Jadi istilah antibodi antisperma ini adalah dibentuknya autoimun ya, sebetulnya termasuk autoimun. Jadinya dibentuknya antibodi terhadap sperma itu sendiri oleh si laki-lakinya ya. Tetapi bisa juga antibodi antisperma ini dibentuk oleh cairan di area sekitar mulut rahim si istri ya. Misalnya ada trauma pada atau laserasi pada mukosa vagina saat intercourse ya, atau hubungan. Darah istri bisa membentuk lama-lama, kalau itu berlangsung akan bisa membentuk antibodi terhadap sperma suami ya. Itu ada pemeriksaannya tersendiri ya. Biasanya kalau dari pemeriksaan sperma analisa kita bisa melihat adanya aglutinasi yang positif. Aglutinasi di sini maksudnya adalah penggumpalan ya. Jadi penggumpalan, misalnya kepala sperma yang satu melekat pada kepala sperma yang lain atau melekat pada ekornya ya. Jadi saling melekat satu sama lain, sehingga tentu saja keberadaan aglutinasi ini akan menimbulkan pengurangan dari kapasitas sperma untuk membuahi sel telur yang berdampak pada infertilitas. Nah, saat ini sebetulnya pengobatannya belum masih dalam tahap pro dan kontra ya. Yang didengung-dengungkan oleh spesialis andrologi adalah PLI ya. PLI ini sel darah putih disuntikan ya ke suaminya. Jadi ini adalah masih dalam tahap uji coba. Kalau secara evidence base sendiri, sebetulnya antibodi antisperma ini tidak ada terapinya selain kita cuci spermanya ya. Nah, pencucian sperma itu ada di program inseminasi maupun bayi tabung. Jadi sperma yang akan diinjek atau dimasukkan akan di washing dulu, dipreparasi dulu, sehingga otomatis pada semua prosedur inseminasi dan bayi tabung masalah antibodi antisperma ini sudah pasti akan diatasi atau dihilangkan ya. Sekarang kita lihat gambarnya ya. Nah, ini. Jadi ini terbentuknya sperma antibodi antisperma dari pihak laki-laki ya. Ini kerusakan blood testis barrier tadi ya, macam-macam, bisa mulai dari infeksi ya, prostatitis, ini radang prostat, varikokel, kemudian torsi testis, kemudian cancer juga, infeksi-infeksi, seminal infection, ini juga akan merusak barrier yang tadi saya bilang antara darah dengan testis sehingga membentuk anti-sperm antibody tadi ya. Kemudian kalau dari pihak istri, intinya adalah kerusakan pada mukosa vagina tadi sehingga terpapar ya. Oral seks, anal seks juga bisa berpengaruh pada terbentuknya antibodi antisperma di istri. Jadi antibodi antisperma ini akan berdampak ke macam-macam, mulai dari produksi sperma berkurang, sperm transport, nih transport sperma juga terhambat, motilitas atau pergerakannya juga terhambat. Kemudian gamet interaction ini pada proses pembentukan embrio awal juga akan terhambat, apalagi sampai ke fetal development dan seterusnya ya. Pada implantasi ini juga akan menghambat, sehingga ujung-ujungnya akan berdampak pada infertilitas. Jadi biasanya pada kasus pasien-pasien dengan antibodi antisperma, ketika cara alami tidak berhasil, maka kita harus move on ke inseminasi. Inseminasi gagal terus, kita harus move on juga ke bayi tabung. Tapi masalah antibodi antisperma seharusnya sudah diselesaikan di tahap proses preparasi saat inseminasi dan bayi tabung. Terima kasih, semoga mencerahkan.